Janda memesona yang mengunci hati, kini terbakar lagi oleh cinta terlarang. Di balik senyum mempesona seorang janda bernama Nadia, terkubur sebuah kisah cinta yang lama hilang. Setelah bertahun-tahun menutup hati, hidupnya yang tenang terguncang ketika ia bertemu dengan Adrian, seorang pria penuh pesona yang membawa kembali gejolak dalam dirinya. Cinta yang tak terduga dan penuh misteri, terjalin dengan bahaya dan godaan yang sulit dihindari. Apakah Nadia akan berani membuka hatinya lagi? Ataukah kenangan masa lalu yang menyakitkan akan menghalangi kebahagiaannya untuk selamanya? Halo, para penonton setia channel Janda Elite. Selamat datang kembali di tempat di mana kisah-kisah penuh gairah, misteri, dan drama selalu siap menggetarkan hati kalian. Pada episode kali ini, kita akan menyelami cerita yang sangat istimewa, tentang seorang wanita yang telah lama menutup hatinya, tetapi takdir kembali menguji perasaannya. Inilah kisah, janda memesona yang mengunci hati, kini terbakar lagi oleh cinta terlarang. Siapa sangka, seorang janda yang tampaknya telah siap menjalani hidupnya sendiri, justru terjebak dalam pusaran cinta yang penuh gejolak dan tak terduga. Cinta yang sempat terkubur oleh kenangan pahit masa lalu, kini kembali muncul dengan kekuatan yang bahkan lebih menggoda. Dalam perjalanan kisahnya, Nadia, tokoh utama kita, akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit, pertarungan batin, dan godaan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia akan berani membuka hati lagi? Ataukah luka lama akan kembali menghalangi kebahagiaannya? Ikuti kisah lengkapnya, dan pastikan kalian tidak ketinggalan setiap momen emosional yang akan membawa kalian ke dalam dunia penuh cinta dan drama. Di sebuah rumah mungil yang terletak di ujung kota, Nadia hidup dengan damai. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang memesona, hati wanita ini telah lama terkunci rapat. 5 tahun berlalu sejak suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis yang menghancurkan seluruh dunia Nadia. Kehilangan itu membuatnya menutup rapat hatinya, mengunci perasaan dan mencurahkan seluruh waktunya untuk bekerja sebagai seorang kurator seni di galeri ternama. Kehidupannya berjalan tanpa gejolak, tenang namun sunyi. Tidak ada lagi cinta yang mengisi ruang hatinya, hanya kenangan yang tak kunjung luntur, yang terus mengguratkan luka di setiap langkahnya. Nadia bukanlah wanita biasa. Dengan tubuhnya yang ramping, berkulit cerah, dan wajah yang memikat, ia sering menjadi pusat perhatian di setiap ruangan. Tapi ia bukan tipe wanita yang mudah tergoda atau jatuh ke dalam pelukan pria manapun. Cinta, bagi Nadia, sudah lama menjadi sebuah ilusi yang tak pernah nyata. Setiap pria yang datang hanya memunculkan bayangan suaminya yang dulu, seorang pria tampan yang memiliki segalanya, tetapi pergi begitu saja, meninggalkan luka yang dalam. Meski demikian, Nadia tetap menjaga penampilannya, memakai pakaian yang menunjukkan sisi elegannya, namun tidak pernah membiarkan siapapun masuk terlalu jauh dalam hidupnya. Setiap malam, ia akan duduk di teras rumah kecilnya, menatap langit penuh bintang, mengenang masa-masa indah yang sudah hilang. Aroma kopi hitam yang pekat menemani sepi, dan sesekali, senyumnya yang penuh misteri tampak di wajahnya. Cinta mungkin sudah mati, tetapi hasrat masih hidup di dalam dirinya. Hasrat yang tak pernah ia ungkapkan, tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Namun, suatu sore yang cerah, saat dia kembali dari galeri seni, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Nadia bertemu dengan Adrian. Ia tidak menyangka bahwa pertemuan itu akan mengguncang dunia yang selama ini ia coba bangun dengan penuh hati-hati. Adrian, pria itu, tampaknya tak seperti pria-pria lainnya yang pernah ia kenal. Dengan tubuh tegapnya, wajah tampan yang tampaknya selalu menyiratkan sesuatu yang lebih, Adrian hadir dengan pesona yang langsung menyentuh sisi terdalam hati Nadia. Hari pertama mereka bertemu, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda. Meskipun ia mencoba menjaga jarak, entah mengapa pandangannya selalu tertuju pada Adrian. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang membangkitkan gejolak dalam dirinya yang selama ini terkubur rapat. Adrian bukan hanya tampan, tetapi juga cerdas dan penuh percaya diri.
Setiap kata yang ia ucapkan seolah membawa magnet yang membuat Nadia semakin tertarik. Bahkan, meski Nadia berusaha menutupi perasaan itu, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai terbuka kembali. Suatu malam, Adrian mengundang Nadia untuk datang ke acara pribadi di rumahnya. Nadia merasa cemas, tapi juga penasaran. Dia tahu bahwa dalam dunia seni, hubungan profesional dengan seseorang seperti Adrian bisa membawa keuntungan besar, tetapi ada sesuatu lebih dalam yang menariknya. Begitu ia tiba di rumah Adrian, suasana yang hangat dan mewah membuatnya merasa sedikit canggung, tetapi juga terpesona. Rumah Adrian dipenuhi dengan lukisan dan barang seni yang indah, memperlihatkan sisi lain dari pria ini yang begitu menarik. Tidak hanya pesona fisik, tetapi ada kedalaman yang tidak bisa Nadia abaikan. Sementara mereka berbincang-bincang tentang seni, sesuatu yang tak terungkapkan mulai terbentuk di antara mereka. Ada daya tarik yang kuat, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Tanpa sadar, tubuh Nadia mulai merespon kehadiran Adrian. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. Tubuhnya sedikit gemetar saat Adrian duduk lebih dekat. Ada rasa hangat yang menjalar dari dalam dirinya. Dan meskipun ia berusaha untuk menahannya, keinginan itu mulai muncul. Itu bukan hanya tentang ketertarikan fisik, melainkan sebuah magnet yang menarik mereka dalam suatu tarikan yang tak bisa dijelaskan. Adrian, dengan segala cara, berusaha mendekatkan diri pada Nadia. Dia menatap matanya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang membuat Nadia merasa seolah-olah dia bisa melihat jauh ke dalam dirinya, ke dalam hatinya yang terkunci. Nadia tahu, ini bukan perasaan biasa. Ini lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ini adalah gelora yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Suasana semakin intim. Mereka berdua duduk lebih dekat, berbagi anggur merah yang memabukkan, berbicara tentang hidup, seni, dan impian-impian mereka yang tidak pernah mereka ungkapkan pada siapapun. Ketika Adrian menyentuh tangannya dengan lembut, ada getaran yang membuat seluruh tubuh Nadia merasa hangat. Ia mencoba untuk mengalihkan perasaan itu, tetapi semakin ia mencoba menahan diri, semakin besar godaan itu. Disinilah, di malam itu, kenangan tentang suaminya yang telah meninggal mulai pudar, dan perasaan yang selama ini tertahan, perlahan-lahan mulai muncul kembali. Namun, saat mereka semakin dekat, Nadia merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Ada sesuatu yang misterius di balik Adrian, sesuatu yang membuatnya merasa ragu. Namun, tak bisa dipungkiri, ada dorongan kuat dalam dirinya yang menginginkan lebih. Menginginkan Adrian, menginginkan cinta yang selama ini hilang, dan mungkin lebih dari itu, menggoda dirinya dengan cinta terlarang yang penuh gairah. Nadia sadar, ini adalah titik balik dalam hidupnya, saat cinta yang terkunci dalam hatinya mulai terbakar lagi. Namun, apakah ia siap membuka kembali pintu hatinya untuk cinta yang bisa menghancurkan atau membangkitkan kebahagiaan sejati? Hari-hari setelah pertemuan itu dengan Adrian terasa seperti perputaran roda yang tak bisa dihentikan. Meski Nadia berusaha mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, ia tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa setiap detik yang berlalu, wajah Adrian semakin sering muncul dalam pikirannya. Ada rasa ingin tahu yang menggelora, tapi juga kekhawatiran yang kian menghantui. Bagaimana bisa ia, seorang wanita yang sudah lama menutup hati, tiba-tiba begitu terobsesi dengan seorang pria yang baru ia kenal? Setiap kali Adrian menghubunginya, baik itu melalui pesan teks atau telepon, Nadia merasa seolah-olah dia terperangkap dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ada ketegangan yang menekan di antara mereka. Sebuah tarikan yang sangat kuat, namun ada bagian dari dirinya yang terus bertanya, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya nafsu yang sedang menguasai diri? Pada suatu malam, Adrian mengundangnya kembali. Kali ini, tidak ada alasan bisnis atau galeri seni. Ini hanya undangan pribadi, dan Nadia tahu benar bahwa Adrian ingin lebih dari sekadar persahabatan. Nadia datang, meskipun hatinya berdebar tak karuan. Ia mengenakan gaun hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Dengan rambut tergerai dan make-up yang elegan, ia tahu bahwa malam ini, ia tak hanya datang sebagai seorang wanita biasa, tetapi sebagai seorang wanita yang siap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Begitu ia tiba, Adrian menyambutnya dengan senyum yang mengingatkannya pada malam pertama mereka bertemu.
Matanya menatapnya dengan penuh gairah, seolah ingin menelusuri setiap inci tubuhnya. Malam itu, suasana terasa sangat berbeda. Cahaya temaram yang mengelilingi mereka memberikan nuansa intim, dan setiap gerakan Adrian seolah memancarkan ketegangan yang sangat mengundang. Mereka duduk berhadapan, minum anggur merah yang terasa semakin memabukkan, dan percakapan mereka mulai mengalir lebih dalam. Tetapi lebih dari itu, ada ketegangan yang sulit dihindari, sebuah tarik-menarik tak terlihat yang semakin kuat. Setiap tatapan Adrian membuat dada Nadia berdebar lebih cepat, dan semakin ia mencoba menahan perasaan itu, semakin besar godaan yang datang. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbangun, sesuatu yang selama ini terkubur. Pada saat itu, Adrian mendekat. Nadia bisa merasakan napasnya yang hangat di dekat telinganya, dan dalam sekejap, bibir Adrian hampir menyentuh kulit lehernya. Nadanya yang lembut, penuh godaan, membuat Nadia terhanyut. "Kamu tahu, Nadia, aku tak bisa berhenti memikirkanmu sejak pertama kali kita bertemu," kata Adrian pelan. Suaranya penuh dengan intensitas yang menggetarkan tubuh Nadia. "Ada sesuatu tentangmu yang membuatku ingin lebih dekat, lebih dari sekadar ini." Hati Nadia berdebar lebih kencang. Tanpa sadar, tubuhnya merespon dengan cara yang tak pernah ia duga. Ada perasaan yang sangat kuat yang menyelimuti dirinya. Perasaan yang mengaburkan batas antara kenyataan dan fantasi. Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan meskipun suara kecil dalam dirinya berteriak untuk berhenti, tubuhnya seolah-olah bergerak sendiri, mendekatkan dirinya ke Adrian. Dengan satu gerakan halus, Adrian memegang tangannya, jemarinya menyusuri kulit lembutnya, memberikan sensasi yang membuat Nadia tergetar. "Aku tahu kamu merasakannya, Nadia," bisiknya. "Kamu tak bisa menahan ini, bukan?" Pada saat itu, semua pertahanan Nadia runtuh. Matanya yang mulai basah oleh hasrat yang membara mencerminkan kebingungan dan keinginan yang sulit ia pungkiri. Ia ingin sekali berlari dari perasaan ini, dari perasaan yang sudah lama ia kubur, tetapi Adrian terlalu kuat. Ia terlalu memikat. Tangannya bergerak perlahan ke wajah Nadia, mengangkat dagunya, dan dengan penuh keyakinan, ia mencium bibirnya. Ciuman itu, pada awalnya, lembut. Namun, seiring berjalannya waktu, ciuman itu berubah menjadi lebih mendalam, lebih liar, dan lebih penuh gairah. Nadia merasakan tubuhnya yang sudah lama tertahan, akhirnya terbangun sepenuhnya. Setiap sentuhan, setiap ciuman dari Adrian memantik api yang telah lama padam. Ia merasakan desahan kecil yang tidak bisa ia kontrol. Tubuhnya merespon dengan cara yang selama ini ia coba hindari. Dalam sekejap, ia berada di bawah pengaruh Adrian, terjebak dalam dorongan yang ia tak pernah bayangkan akan terjadi. Namun, di tengah ciuman yang semakin memabukkan itu, Nadia merasa bingung. Sebuah suara kecil dalam dirinya mencoba untuk menariknya kembali. Ia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ia ambil begitu saja. Adrian adalah pria yang misterius, penuh rahasia, dan meskipun hasratnya begitu kuat, ia sadar bahwa ada hal-hal yang lebih dari sekadar fisik yang harus ia pertimbangkan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Nadia melepaskan ciuman itu dan mundur beberapa langkah. "Adrian," suaranya bergetar. Ini terlalu cepat. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan." Adrian menatapnya dalam diam, tetapi tatapannya tidak menunjukkan penyesalan. "Kadang kita tak tahu apa yang kita inginkan sampai kita merasakannya," jawabnya dengan senyum yang penuh arti. "Tapi tidak ada salahnya untuk mengeksplorasi. Nadia, hanya kamu yang bisa memilih apa yang kau inginkan." Nadia berdiri, tubuhnya sedikit gemetar. Ia tahu, malam ini, ia telah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada jalan kembali. Namun, meskipun ada perasaan takut dan ragu yang terus menggoda hatinya, ada juga perasaan yang tak bisa ia hindari, keinginan yang kuat untuk kembali mendekat, untuk merasakan lagi gairah yang baru saja membakar tubuhnya. Begitu banyak emosi yang bercampur aduk dalam dirinya. Nadia ingin sekali menepis perasaan itu, tetapi di saat yang sama, tubuhnya seolah-olah sudah terikat dalam pesona Adrian. Setiap detik yang berlalu sejak malam itu membuatnya semakin terobsesi, semakin terjerat dalam permainan yang mereka ciptakan. Setelah malam itu,
Adrian tidak berhenti menghubunginya. Setiap pesan yang masuk, setiap panggilan telepon yang ia terima, semakin menguatkan rasa ingin tahu Nadia. Namun, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa meskipun ia sangat tertarik pada Adrian, ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ia mulai merasa takut. Takut terjebak dalam permainan ini, takut akan dirinya sendiri, takut akan perasaan yang ia coba sembunyikan selama ini. Di sisi lain, Adrian semakin intens mendekatinya. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang semakin memuncak. Pria itu tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur. Setiap sentuhan, setiap pandangan dari mata Adrian membuat tubuh Nadia bereaksi, meskipun ia berusaha sekeras mungkin untuk tetap tegar. Tetapi, pada akhirnya, ia tahu, semakin ia mencoba menahan diri, semakin dalam ia terjerumus ke dalam perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Satu malam, Adrian mengundangnya lagi, dan kali ini, Nadia tahu bahwa ia tidak bisa menolaknya. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah, dengan cahaya lilin yang temaram dan suasana yang penuh dengan kebisuan malam. Tangan Adrian menggapai tangannya, menggenggamnya erat, seolah tak ingin melepaskannya. "Aku tahu kamu menginginkannya, Nadia," katanya dengan suara rendah, penuh godaan. "Kamu tidak bisa terus menghindarinya. Kita berdua tahu ini bukan hanya tentang seks. Ini lebih dari itu. Kita terhubung." Nadia mencoba menarik tangannya, namun Adrian tidak membiarkannya. Tatapan tajam pria itu menembus ke dalam dirinya, mengungkapkan segala keraguan dan keinginan yang selama ini ia coba sembunyikan. Ada perasaan yang sangat kuat di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar hasrat fisik. Ia bisa merasakan adrenalin mengalir melalui pembuluh darahnya, meresap dalam setiap gerakan, setiap detik yang berlalu. Malam itu, mereka pergi ke rumah Adrian. Ketika mereka tiba di sana, suasana semakin terasa lebih intim. Setiap langkah Nadia terasa semakin berat, tetapi semakin ia melangkah, semakin ia merasa terbakar oleh hasrat yang tidak bisa ia tahan. Begitu mereka memasuki ruang tamu, Adrian langsung memeluknya, menggenggam tubuhnya dengan kuat, menahan Nadia dalam pelukan yang penuh dengan gairah. Nadia terdiam, tubuhnya terperangkap dalam pelukan itu, namun pikirannya berputar-putar antara rasa takut dan keinginan yang semakin menguasai dirinya. "Jangan menahan diri lagi, Nadia," kata Adrian. Suaranya begitu dekat di telinga Nadia, hampir seperti bisikan yang menembus jantungnya. "Aku bisa merasakannya. Kamu ingin ini sama sepertiku. Jangan takut untuk merasakan apa yang kita berdua inginkan." Dengan sekuat tenaga, Nadia mencoba menahan diri. Tetapi, semakin lama, semakin ia merasa tubuhnya tidak bisa melawan hasrat yang semakin membara. Bibir Adrian menyentuh lehernya dengan lembut, dan setiap ciuman itu menyebar hangat, menembus kulitnya, membangkitkan setiap syaraf yang ada di tubuhnya. Tangan Adrian mulai meraba lembut sepanjang tubuh Nadia, dan tanpa sadar, Nadia merasa dirinya terhanyut. Dalam satu gerakan cepat, Adrian membawa Nadia ke dalam ruang tidur, membaringkannya di ranjang yang luas dengan segala kenyamanannya. Kali ini, Nadia tidak bisa lagi menahan diri. Setiap sentuhan Adrian semakin menghapus keraguannya, membuat tubuhnya bergetar dengan gairah yang begitu kuat. Mereka saling menciumi, saling merasakan satu sama lain, hingga akhirnya tubuh Nadia menanggapi dengan penuh keinginan yang tak terduga. Gaun yang ia kenakan terlepas begitu saja, dan dalam sekejap, tubuh mereka menyatu dalam gelora hasrat yang murni. Ada sensasi yang luar biasa yang menguasai mereka berdua, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua dan hasrat yang membakar. Nadia merasa seperti terbang. Setiap sentuhan dari Adrian, setiap gerakan tubuhnya, membawa sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berteriak pelan. Tubuhnya bergerak mengikuti irama yang ada, merasakan kebebasan yang datang bersamaan dengan gairah yang tak terbendung. Adrian tidak hanya memenuhi tubuhnya, tetapi juga memenuhi hatinya dengan perasaan yang membingungkannya, antara keinginan, rasa sakit, dan kebahagiaan yang begitu mendalam. Namun, di tengah gejolak itu, Nadia mulai merasa bingung. Bagaimana bisa dia, seorang wanita yang telah lama menutup hati, kini terjerumus begitu dalam?
Dalam setiap momen yang mereka habiskan bersama, ada perasaan yang semakin kuat, tetapi ada juga ketakutan yang menggerogoti. Apakah ia bisa mempercayai Adrian? Ataukah ia hanya menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, yang hanya akan meninggalkannya dengan kehancuran lebih dalam? Malam itu berakhir dengan tubuh yang lelah dan hati yang penuh kebingungan. Nadia terbangun keesokan harinya dengan rasa tidak pasti yang menyelubungi dirinya. Meski tubuhnya terasa puas, hatinya tidak begitu. Ia tahu bahwa hubungan ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Apakah ini cinta? Atau hanya sekadar nafsu yang membawa mereka ke dalam pusaran yang tak bisa dihentikan? Hari-hari setelah malam itu berjalan dalam kebingungan dan keraguan. Nadia mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Namun perasaan yang muncul setiap kali Adrian menghubunginya semakin mengguncang hatinya. Ia ingin menghindari perasaan itu. Tetapi semakin keras ia berusaha, semakin besar tarikannya. Adrian tidak pernah berhenti. Dia terus mendekat, menembus dinding yang coba dibangun oleh Nadia. Setiap panggilan, setiap pesan yang masuk, seolah-olah hanya menguatkan rasa bingung dan gelisah yang menguasai dirinya. Pada suatu malam yang penuh hujan, Adrian mengundangnya lagi, kali ini untuk makan malam di rumahnya. Nadia merasa enggan, tetapi tidak bisa menolak. Ada sesuatu dalam diri Adrian yang membuatnya terus kembali, meskipun ada suara kecil dalam dirinya yang berteriak untuk berhenti. Ia mengenakan gaun merah yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya, memilih untuk tidak berpikir lebih jauh, hanya mengikuti alur yang sudah terbentuk. Saat ia tiba, Adrian sudah menunggu di pintu dengan senyum penuh makna. Malam itu, suasana terasa lebih intens daripada sebelumnya. Mereka berbicara lebih sedikit, seolah kata-kata tak diperlukan lagi. Hanya ada tatapan yang penuh hasrat dan ketegangan yang tak terbendung. Adrian membimbing Nadia ke ruang makan, namun tak ada percakapan ringan seperti biasa. Malam itu berbeda, lebih gelap, lebih dalam. Begitu mereka duduk, mata Adrian tidak pernah lepas dari tubuh Nadia. Setiap gerakan yang ia lakukan, setiap desahan halus yang ia ucapkan hanya semakin memperbesar hasrat yang sudah tak bisa ditahan lagi. "Kenapa kamu terus menghindar, Nadia?" tanya Adrian dengan suara rendah, penuh godaan. "Kamu tahu, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kita berdua tahu apa yang sebenarnya kita inginkan." Nadia merasa tubuhnya merespon, meski pikirannya mencoba untuk menepis perasaan itu. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan," jawabnya, namun suaranya terdengar rapuh, tidak meyakinkan. Dia sendiri merasa ragu dengan jawabannya, karena pada kenyataannya, tubuhnya sudah lama memberi jawaban yang berbeda. Adrian tersenyum, senyum yang penuh arti. Tanpa mengatakan kata-kata lebih lanjut, ia bangkit dan mendekat ke arah Nadia. Tangan Adrian menggapai wajah Nadia, menyentuh kulitnya dengan lembut, seolah menghapus semua keraguan dalam dirinya. Hanya ada mereka berdua malam itu. Dunia di sekitar mereka seakan menghilang. Hanya ada ketegangan yang semakin membesar. Tanpa berkata-kata, bibir Adrian menyentuh bibir Nadia. Ciuman itu, yang diawali dengan lembut, segera berubah menjadi lebih mendalam, lebih liar. Ciuman mereka semakin intens, semakin menggoda, seolah tak ada lagi yang bisa menahan mereka. Nadia tahu, ini adalah pilihan terakhirnya. Pilihan untuk sepenuhnya menyerahkan dirinya pada keinginan yang semakin menggila, atau memilih untuk mundur dan mengakhiri semuanya. Tetapi setiap kali ia mencoba untuk menahan, tubuhnya semakin ingin mendekat, semakin membutuhkan kedekatan itu. Adrian meremas lembut tubuhnya. Tangannya mulai bergerak lebih rendah, menghapuskan setiap batasan yang masih ada di antara mereka. Tidak ada ruang untuk ragu lagi. Mereka berdua tenggelam dalam gairah yang tak terkendali, seolah dunia luar tidak ada lagi. Nadia merasa tubuhnya bergetar. Setiap sentuhan, setiap ciuman, semakin menghapus batasan dirinya yang dulu. Gaun yang ia kenakan terlepas begitu saja, dibiarkan jatuh ke lantai tanpa ada yang peduli. Adrian mengagumi tubuh Nadia, memandangnya dengan mata penuh nafsu, seolah ia tak bisa menahan diri lagi. Nadia merasa dirinya seperti terbang. Setiap gerakan, setiap sentuhan yang diberikan Adrian semakin mengarah pada ledakan yang tak bisa dihindari. "Jangan berhenti, Adrian," desah Nadia.
Suaranya penuh gairah. Itu adalah kata-kata yang keluar tanpa ia sadari. Sebuah permintaan yang sebenarnya ia inginkan lebih dari apapun. Tanpa ragu, Adrian memenuhi permintaannya, melanjutkan apa yang telah dimulai, tanpa henti, tanpa penyesalan. Tubuh Nadia merespon dengan sempurna, bergerak mengikuti irama yang semakin cepat, semakin liar. Setiap gerakan membuatnya merasa hidup kembali, seolah gairah yang selama ini terkubur bangkit dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Tetapi, meskipun tubuhnya merasa puas, hatinya tetap gelisah. Ketika keduanya berhenti sejenak untuk bernapas, Nadia merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih kuat dari keinginan fisik yang mereka rasakan bersama. Ada perasaan yang semakin membebani dirinya, pertanyaan yang kembali muncul dalam benaknya. Apakah ini hanya tentang seks? Ataukah ini adalah sesuatu yang lebih? Apakah dia benar-benar siap untuk terjebak dalam permainan ini? Atau ia akan dihancurkan oleh perasaan yang ia coba hindari? Adrian menyadari perubahan dalam diri Nadia, dan ia berhenti sejenak, menatap mata Nadia dengan intens. "Kamu takut, Nadia," katanya pelan. Suaranya lebih lembut kali ini. "Tapi aku bisa merasakannya. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Aku bisa membuatmu bahagia, jika kamu mau." Perasaan Nadia semakin kacau. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Ia terjebak dalam permainan ini, permainan yang dimulai dengan hasrat, tetapi semakin dalam, semakin membuatnya bertanya-tanya apakah cinta itu benar-benar ada di antara mereka, atau hanya nafsu yang mengaburkan segalanya. Keesokan harinya, Nadia merasa terombang-ambing. Tubuhnya masih dipenuhi sensasi hangat dari malam sebelumnya. Namun hatinya terasa seperti terperosok dalam jurang yang tak terlihat. Ia mencoba untuk menjalani hidupnya seperti biasa. Tetapi setiap langkahnya terasa berat, penuh keraguan. Apa yang telah ia lakukan? Apakah ini cinta? Apakah perasaan ini hanya sebuah pelarian dari kesepian? Ataukah ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam? Pikiran-pikiran itu terus mengganggu, menciptakan kabut yang semakin pekat di pikirannya. Tiba-tiba, Adrian kembali menghubunginya. Panggilan telepon itu datang pada saat yang tidak terduga, saat Nadia sedang duduk di meja kerjanya, mencoba menyusun kembali pikirannya. Hatinya berdebar. Ragu apakah ia harus mengangkatnya. Ia tahu bahwa setelah ini, ia tidak akan bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Tapi ada bagian dari dirinya yang mendesak untuk menjawab, untuk mendengar suara Adrian sekali lagi. Dan akhirnya, dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat telepon itu. "Adrian." Suaranya terdengar pelan, seperti ada beban di balik kata-katanya. "Aku tahu kamu sedang berpikir, Nadia," kata Adrian. Suaranya lembut namun penuh intensitas. "Aku tahu kamu merasa bingung. Tapi ini bukan hanya tentang hasrat yang kita rasakan. Ini lebih dari itu. Aku ingin lebih dari sekadar ini. Nadia. Aku ingin kamu. Aku ingin kita. Bersama." Nadia terdiam. Kata-kata Adrian menggetarkan seluruh tubuhnya. Tetapi ada sesuatu yang menyakitkan di dalam dirinya. Sesuatu yang merasa terluka. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan, Adrian." Jawabnya dengan suara bergetar. "Terlalu banyak yang harus aku pertimbangkan. Terlalu banyak yang aku takutkan." Di sisi lain, Adrian tidak mengalah. "Aku tahu kamu merasa takut, Nadia. Tapi kamu juga merasa sesuatu yang lebih, bukan? Aku bisa merasakannya setiap kali kita bersama. Ini lebih dari sekadar nafsu, lebih dari sekadar permainan. Aku ingin kita memiliki sesuatu yang lebih nyata." Nadia merasakan hatinya terombang-ambing antara kebingungan dan keinginan yang semakin membesar. Setiap kata Adrian seperti memanggilnya, menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Namun, ada suara kecil dalam dirinya yang mengingatkannya untuk berhati-hati. Tidak ada yang sederhana dalam hubungan ini. Tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Apakah dia bisa membuka hatinya lagi? Ataukah dia akan terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya? Akhirnya, Nadia memutuskan untuk bertemu dengan Adrian sekali lagi. Kali ini, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya.
Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian, tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Begitu melihat Adrian, sesuatu dalam diri Nadia langsung bergejolak. Pria itu tampak lebih tampan dari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di antara mereka. Seolah keduanya menunggu untuk membuka topeng dan menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Nadia duduk di seberangnya, menatap mata Adrian yang penuh keyakinan. "Kamu benar," kata Nadia pelan. Suaranya hampir berbisik. "Aku merasa sesuatu yang lebih. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Aku takut. Adrian. Takut kehilangan diriku sendiri dalam semua ini." Adrian mengambil tangan Nadia, menggenggamnya erat. "Nadia, kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri. Aku di sini untuk kita. Untukmu. Kamu bukan hanya sekadar nafsu bagi aku. Aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Aku ingin kita mencoba untuk sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang kita berdua inginkan." Perasaan Nadia semakin bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa ingin menyerah dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Adrian. Hasrat yang ia rasakan begitu kuat, begitu menggoda. Namun, ada rasa takut yang menyelimuti hatinya. Apakah ia bisa mempercayai Adrian sepenuhnya? Apakah ia akan bisa menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hubungan ini? Atau apakah ia hanya akan terluka lebih dalam lagi? Akhirnya, dengan keputusan yang sulit, Nadia berkata, "Aku ingin mencoba, Adrian. Aku ingin membuka hati, meskipun aku takut. Tapi aku tidak bisa melawan perasaan ini lagi." Adrian tersenyum, dan dalam sekejap, ia menarik Nadia ke dalam pelukannya. "Aku janji, Nadia, aku akan menjaga hatimu. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan terluka lagi." Malam itu, mereka kembali ke rumah Adrian. Perasaan Nadia semakin kuat, semakin mendalam. Setiap sentuhan, setiap ciuman terasa lebih bermakna, lebih penuh arti. Adrian memimpin Nadia menuju tempat tidur, dan kali ini, ada ketenangan yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Hanya ada mereka berdua, dalam sebuah keintiman yang penuh dengan pengertian dan hasrat yang tulus. Di bawah sentuhan Adrian, Nadia merasa dirinya hidup kembali. Mereka saling merasakan, menyentuh, dan mencintai satu sama lain dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya. Ada kebebasan yang datang bersamaan dengan kebersamaan ini, kebebasan untuk mencintai tanpa batasan, tanpa rasa takut. Namun, meskipun mereka terjerat dalam keintiman yang mendalam, Nadia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Cinta yang ditemukan di antara mereka bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih rumit. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kebahagiaan sejati, perjalanan yang tidak akan mudah, tetapi jika mereka berjuang bersama, mereka bisa melewati segala halangan. Dengan hati yang lebih tenang, Nadia tahu bahwa apa yang ia rasakan bukan hanya nafsu, bukan hanya perasaan sementara. Ini adalah cinta yang telah lama ia cari, cinta yang penuh gairah, tetapi juga penuh pengertian dan keberanian untuk menghadapi masa depan bersama. Namun cinta sejati tidak datang tanpa konsekuensi. Setelah malam yang begitu intim dan penuh makna itu, kehidupan Nadia perlahan berubah. Tidak lagi sunyi, tidak lagi hanya dihuni oleh kenangan pahit masa lalu. Kini, ada seseorang yang hadir, memberi warna baru di setiap harinya. Adrian menjadi lebih dari sekadar kekasih. Ia menjadi teman bicara, tempat bersandar, dan kadang juga cermin yang memantulkan luka-luka Nadia sendiri. Hubungan mereka berkembang perlahan, dengan langkah hati-hati namun pasti. Namun, dunia luar tidak seindah dunia kecil yang mereka bangun. Desas-desus mulai terdengar, tentang seorang janda yang kembali berani jatuh cinta, tentang Adrian yang ternyata menyimpan masa lalu yang belum selesai. Ada pertanyaan dari teman-teman Nadia. Ada tatapan tajam dari orang-orang yang tak mengerti bahwa cinta kedua bisa lebih dalam dari cinta pertama. Bahkan mantan kekasih Adrian yang selama ini tak pernah disebut namanya, muncul kembali, membawa jejak luka yang belum sembuh di hati pria itu. Nadia pun kembali diguncang keraguan. Apakah yang ia jalani ini adalah cinta sejati?
Atau hanya perasaan sementara yang akan pudar saat realita menghantam? Apakah Adrian benar-benar telah memilihnya? Atau hanya melarikan diri dari kisahnya yang belum selesai? Di momen inilah, kekuatan Nadia sebagai seorang wanita diuji. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi sosok pasif yang mengikuti alur. Ia harus memilih, bertahan dan memperjuangkan hubungan ini, atau kembali menutup hatinya dan menjalani hidup sendiri seperti sebelumnya. Dan kali ini, Nadia memilih untuk berjuang. Dalam percakapan yang penuh air mata dan kejujuran, Nadia duduk bersama Adrian di beranda rumahnya, tempat di mana dulu ia sering termenung sendiri. "Aku bukan wanita yang bisa kau cintai setengah hati," kata Nadia dengan suara yang gemetar namun tegas. "Kalau kamu masih menyisakan ruang untuk masa lalu, aku tidak akan bisa bertahan di sisimu." Adrian menatapnya. Matanya memerah. "Nadia, aku butuh waktu, tapi aku tahu satu hal. Tidak ada wanita lain yang membuatku merasa hidup seperti kamu. Aku ingin menutup semua yang tertinggal, demi kita." Dan dari percakapan itu, mereka memulai babak baru. Bukan yang sempurna, tapi yang nyata. Mereka menghadapi rintangan bersama, menyembuhkan luka masing-masing, dan saling membuka diri tanpa syarat. Nadia tidak lagi menjadi wanita yang hanya menarik secara fisik. Ia menjadi sosok yang menghidupkan kembali seseorang, dan pada saat yang sama menemukan dirinya yang sesungguhnya. Kini, rumah yang dulu sunyi itu penuh tawa dan pelukan hangat. Tak lagi hanya terisi aroma kopi dan kenangan, tetapi juga kehadiran yang nyata. Nadia tidak hanya menemukan cinta di luar dirinya, tapi juga menerima bahwa dirinya layak dicintai kembali. Luka masa lalu tak hilang, tapi kini ia tahu, luka bukan untuk dikubur, melainkan untuk dirangkul dan dijadikan bagian dari perjalanan hidup. Terima kasih telah menyaksikan kisah Nadia yang penuh dengan gejolak cinta dan perasaan yang tak terduga. Dari seorang janda yang telah lama menutup hatinya, hingga akhirnya berani membuka diri untuk cinta yang sejati, cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan, meskipun jalan yang kita tempuh tidak selalu mudah. Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sejati, dan lebih siap untuk menerima cinta yang datang. Bagi kalian semua, para penonton setia channel Janda Elite, ingatlah bahwa setiap perjalanan memiliki rintangan, tetapi juga hadiah yang menunggu di ujungnya. Tidak ada yang salah dalam mencintai lagi, dan tidak ada yang salah dalam membuka hati setelah terluka. Seperti Nadia, kita semua berhak untuk merasakan cinta yang membahagiakan, sejati, dan penuh kehangatan. Semoga kisah ini memberi kalian inspirasi untuk berani mencintai lagi, meski perasaan itu datang dengan ketakutan dan keraguan. Jangan biarkan masa lalu menahan langkah kalian menuju kebahagiaan. Teruslah berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang kalian inginkan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Kami sangat menghargai dukungan kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di channel Janda Elite. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga hidup kalian penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati kalian semua.